Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pencinta vokal ya, para muadzin, para qori ya, para pembaca sholawat, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas untuk membentuk suara kita merdu. Nah, misalnya nih sahabat semuanya sudah mencoba dari jahe, air yang diembunkan, air batang laos, air kunyit ya kan. Nah, air rebusan madu, air rebusan air kelapa muda ya kan. Nah, namun kurang berhasil ataupun kurang maksimal hasilnya ataupun belum sama sekali mendapatkan hasilnya ya. Di sini saya memiliki tips selanjutnya buat sahabat. Insya Allah kita akan selalu berbagi tips tentang mengenai pembentukan untuk perbaikan pita suara. Bagaimana caranya untuk agar suara kita itu bisa merdu, ya kan? Nah, di sini apabila ada suhunya, saya mohon maaf, saya mohon izin, bukanlah saya merasa menggurui, enggak ya, karena kita diwajibkan untuk saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ya. Nah, sahabat, di sini saya memiliki kayu. Ya, nah kulit kayu, kok bisa sih kulit kayu menjadi suara bisa merdu, bisa membersihkan pita suara hanya dengan kulit kayu? Apakah benar? Nah, seperti itu. Kemarin kami ada berembuk, itu berenam orang, termasuk dengan salah satu guru vokal kami, guru ngaji, ya. Kemudian saya menanyakan apalagi Tuan Guru untuk tips agar suaranya bisa merdu. Nah, kan saya lama nih nggak buat video. Karena apa? Karena saya tengah mencobanya apakah ada efek samping yang membahayakan atau enggak gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah saya coba, saya nggak mau dulu membuatkan video-video yang lain, ataupun saya nggak mau duluan menerapkan yang lainnya. Saya ingin mencoba terlebih dahulu. Saya coba terlebih dahulu, baru saya berikan kepada sahabat semuanya. Dan alhamdulillah nggak ada efek sampingnya. Bahkan saya merasakan ada perubahan, suara semakin ringan. Dan juga ketika biasanya kan itu ada tuh sering terjadi saat azan subuh, saya sendiri saat azan subuh suara sering serak. Nah, setelah saya mengkonsumsi ya, setelah dikonsumsi ini diterapkan rutin selama 2 minggu, saya langsung merasakan ada perubahan di situ. Namun konsisten memang sih, saya sehari melakukannya 2 kali ya. Sehari melakukannya 2 kali, memang seperti yang dianjurkan, yaitu di saat kita mau tidur ya, kemudian di saat kita bangun pagi sebelum mengkonsumsi apapun ya. Bangun tidur itu jangan kumur-kumur dulu, jangan cuci muka dulu, kita konsumsi air rebusan ini tadi, kayu. Nah, kayu apa sih itu? Ini adalah kayu manis ya, kayu yang bisa didapatkan seperti di bumbu dapur ya. Nah, ternyata memang sangat banyak sekali ya bumbu-bumbu dapur itu yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan pada bagian pita suara kita. Oke, nah kayak mana sih cara pengolahannya? Nah, baik, makanya saya di sini, ini kemarin banyak ya, ini kemarin banyak. Saya beli ini kemarin banyak sekali, satu ikat segini, ya kan? Nah, kemudian ini kita rebus. Saya kemarin pertama merebusnya 3 untuk dalam 2 gelas. 2 gelas air itu rebusnya 3. Nah, apakah ada campurannya? Ada. Campurannya apa? Campurannya hanya madu ya. Hanya menggunakan madu. Itu saja, jangan dicampurkan garam, jangan dicampurkan yang lain. Cukup hanya menggunakan madu yang benar-benar asli, ataupun ya yang sahabat kiranya berusahalah untuk mencari madu yang asli gitu ya. Jangan sampai di madu gitu kan. Nah, terkadang kan orang bicara seperti itu ya kan. Nah, kalau di madu kayak mana gitu kan, ya nggak enak lah kalau namanya madu. Kalau di madu itu nggak enak. Tapi kalau madu seperti madu lebah, itu memang bagus untuk perbaikan pada pita suara. Nah, kita ambil air sebanyak 2 gelas ya, sebanyak 2 gelas. Jangan banyak-banyak airnya. Untuk 2 gelas itu 3 batang ini ya, 3 batang ini kita rebus. Oke, kita rebus. Nah, kemudian apakah 3 batang ini setelah direbus bisa dikonsumsi, bisa dimanfaatkan lagi untuk besoknya? Kalau saya pribadi enggak, karena katanya sih satu ini 1 kali pakai. Oke, karena manfaatnya itu air rebusan pertama ya. Nah,
jadi setelah direbus airnya bersamaan dengan madu, baik itu madu lebah, ya kan, madu apapun. Nah, setelah direbus hangat dihidangkan. Nah, nanti usahakan airnya itu 1 gelas, ya kan, jadinya itu 1 gelas gitu. Nah, makanya kita merebusnya itu 2 gelas, maka otomatis kan susut tuh. Biarkan dia susut sekiranya sampai air itu tinggal kisaran 1 gelas, ya. Nah, setelah itu kita hidangkan, kemudian kita minum, ya. Kita minum, nggak lama kok ngerebusnya, kita minum, namun tunggu sampai airnya hangat, ya. Airnya hangat kita minum. Kemudian setelah itu ternyata nggak cukup ya kalau cuma kita lakukan sekali 2 kali. Nah, sedangkan saya melakukannya kemarin 2 minggu baru mulai terasa sedikit enteng, ya, sedikit enteng, dan nggak ada tuh rasanya kayak efek sampingnya, baik itu ya apapun itu, entah itu mules dan lain sebagainya, ataupun merasa mau muntah dan lain sebagainya, itu nggak ada. Bahkan keringat kita di waktu itu, kalau di saat mau tidur itu sepertinya itu keringat itu memang keluar gitu, membuat badan itu menjadi enteng gitu kan. Nah, kenapa? Karena gini, saya juga sudah mencari-cari juga di browser, sama, ya kan? Saya sudah mencari-cari juga manfaatnya apakah benar gitu kan. Karena saya di sini kan membagikan ilmu nih, membagikan tips, ya kan? Jadi saya memang harus benar-benar menelitinya terlebih dahulu. Nah, ternyata kayu manis ini memiliki kandungan anti mikroba, ya, anti mikroba. Maksudnya apa? Yaitu anti bakteri ataupun yang bisa membasmi bakteri. Nah, terkadang kan kita ada nih, suara kita batuk, suara kita serak, suara kita cepat habis, saat tidur itu tenggorokan rasanya gatal sehingga mengganggu saat kita tidur, ya kan? Ya kan? Nah, sering terjadi seperti itu. Nah, ini adalah solusinya. Karena apa? Karena di saat tenggorokan gatal, kita suara gatal, itu adalah karena banyaknya terdapat bakteri yang menempel pada bagian pita suara kita. Entah itu dari pola makan, entah itu dari kita mengkonsumsi yang berminyak ataupun pedas, manis dan lain sebagainya. Nah, sahabat semuanya bisa melakukannya di setiap yang saya sebutkan tadi, pagi, kemudian di saat mau tidur. Rutin lakukan terus, jangan putus. Lakukan terus, diniatkan dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita ingin mendapatkan suara yang merdu. Nah, untuk yang beragama Islam, beragama Muslim, usahakan setiap mengkonsumsi obat-obatan itu bacakanlah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minum airnya, ya, diminum airnya dengan diniatkan, ya Allah, bentuklah suaraku ini agar bisa menjadi merdu. Karena suara yang merdu itu pemberian dari Allah yang maha kuasa, ya kan? Nah, jadi setiap kita berusaha diiringi dengan doa. Ya, sahabat ya, semoga video singkat ini bermanfaat dan juga sahabat semuanya bisa menerapkannya, dan saya doakan bismillahirrahmanirrahim, semoga sahabat yang menerapkan bisa mendapatkan suara yang indah dan merdu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.